apakah kasus yang menimpa salah seorang artis yang dimana dia diusir dalam tanda kutip, jadi barang-barangnya dikeluarkan dari hotel yang dia booking, padahal itu belum masuk hari check outnya. Dan itu nanti bisa terjadi pada kita saat kita yaitu booking hotel dan sebagainya. Itu bisa saja terjadi. Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk menghindari itu, dan sebenarnya siapa yang salah dalam kasus ini? Oke, sebelum kita masuk ke apa yang harus kita lakukan, aku sedikit bahas dulu tentang kasusnya. Memang aku tidak mengikuti kasusnya secara detail, jadi aku cuma melihat gambaran-gambarannya saja atau dari beberapa komen saja bahwa dia memesan hotel secara kelompok. Sebenarnya bukan dia sih, mungkin event organizer atau siapa kayak gitu yang memesan hotel secara banyak. Kalau nggak salah sekitar 80-100 kamar atau 100 staff, aku kurang tahu. Nah, sekitar segitu. Jadi kan itu banyak, sehingga pihak penanggung jawabnya atau mungkin panitianya atau staffnya itu menulis siapa saja, list orang yang menginap dan berapa hari. Kemudian setelah itu list itu diserahkan ke resepsionis, kemudian dari resepsionis nanti yang akan input datanya. Nah, ini nggak tahu kesalahannya di mana, aku kurang tahu secara detail, mungkin karena belum ada klarifikasi dari pihak hotelnya ya. Jadi ada kesalahan input di data hotelnya, itu diinputkan tanggal, kalau nggak salah itu tanggal 8 check outnya, bukan tanggal 9. Harusnya kan 7 sampai 9, tapi ternyata itu 7 sampai 8. Sehingga di tanggal 8 itu seharusnya check out di sistemnya seperti itu, padahal orangnya itu mengetahui bahwa check out-nya tanggal 9. Jadi ada misinformasi antara si penginap dengan data di pihak hotelnya. Nah, itu untuk kesalahan siapa aku masih belum tahu ya, karena belum ada klarifikasi dari pihak hotelnya sampai saat video ini dibuat. Nah, pertanyaannya, apakah pihak hotel boleh untuk masuk ke kamar dan mengeluarkan barang-barangnya? Ini aku share berdasarkan pengalamanku ya. Dari beberapa pengalamanku booking hotel, baik hotel bintang, nggak berbintang malahan, sampai hotel bintang 5, aku nggak pernah sekalipun ada staff yang masuk ke kamarku tanpa seizinku. Nggak pernah sekalipun aku kejadian seperti itu. Kalaupun ada staff yang masuk ke kamar, biasanya untuk membersihkan kamar, itu atas seizinku. Karena beberapa kali aku misalnya tinggal 2-3 hari lah biasanya. Kalau cuma 1 hari biasanya nggak terlalu ada staff yang masuk, tapi biasanya kalau 2-3 hari biasanya akan ada permintaan atau pertanyaan dari pihak hotel. Dia akan menelpon aku, ngontak, entah itu melalui WA ataupun telepon, untuk menanyakan bahwa apakah kamar ini mau dibersihkan dan bisa dibersihkan jam berapa ya. Nanti staff akan masuk, akan ada pemberitahuan dari pihak hotel ke aku sebelum staff itu masuk. Jadi pernah beberapa kali, misalnya pada waktu itu aku masih di kamar gitu kan, sekitar jam 8 sampai 9 pagi lah, 8 pagi sampai 9 pagi, itu staff hotel menghubungi lewat telepon yang ada di kamar gitu kan, menanyakan jam berapa kamarnya siap untuk dibersihkan. Pada waktu itu aku bilang, oh nggak usah dibersihkan kak, nggak apa-apa. Setelah itu pihak hotelnya, oh oke, kak, terima kasih atas konfirmasinya. Setelah itu nggak ada satupun staff yang masuk untuk membersihkan, karena memang tanpa seizinku. Nah, ada cerita lagi saat aku mengizinkan staff ini di hotel bintang 4 juga. Mereka menghubungiku, kami dari hotel ini mau membersihkan kamar gitu kan, mau membersihkan kamar. Ada yang lewat WhatsApp, ada yang lewat telepon ya, yaitu setiap hotel beda-beda. Mau membersihkan kamar, kira-kira jam berapa ininya, apa bisa untuk dibersihkan. Nah, oh nggak apa-apa, silakan aja bersihkan sekarang, nggak masalah. Karena pada waktu itu aku ngira bahwa oh kamarku nggak ada apa-apanya gitu, ya silakan aja dibersihkan. Nah, setelah itu baru staff masuk untuk membersihkan kamar. Setelah itu keluar, dan aku setelah pulang gitu kan ke hotelnya, kamarnya udah bersih. Jadi memang di beberapa hotel selama pengalamanku, baik hotel bintang kecil pun seperti itu. Tapi bintang kecil biasanya nggak ada ini sih, nggak ada staff yang bakalan masuk sih, karena nggak ada pembersihan dan sebagainya. Meskipun aku menginap 2-3 hari, kebersihan kamar memang tanggung jawabku sendiri secara pribadi. Kalau hotel kecil ya kebanyakan seperti itu. Tapi kalau hotel bintang 3 ke atas biasanya diminta untuk dibersihkan. Nah, dari pengalamanku nggak ada satupun staff hotel yang mau masuk tanpa seizinku, gitu loh, tanpa seizin tamu. Jadi harus, bahkan dulu waktu aku
nggak bisa dihubungi, itu mereka telepon berkali-kali loh untuk memastikan. Jadi telepon hotelnya, telepon di kamar hotelnya, kemudian telepon di nomorku juga yang aku masukin untuk mengkonfirmasi bahwa oh ini apakah bisa dibersihkan atau enggak. Itu mereka telepon berkali-kali, memastikan berkali-kali. Karena ya setauku peraturan hotel apapun itu enggak, staff nggak akan bisa masuk kalau tanpa seizin tamu. Terus kemudian apa yang dilakukan kalau misalnya waktu menginapnya habis tapi kita sebagai tamu tidak check out. Nah, seperti yang aku sudah jelaskan di video sebelumnya, akan ada denda. Akan ada denda kalau misalnya kita late check out atau check outnya terlambat. Itu akan ada denda sesuai dengan berapa atau jam berapa keterlambatannya. Misalnya waktu check out biasanya kan maksimal jam 12. Nah, itu dari jam 12 sampai jam 3 itu bayar berapa persen. Jam 3 sampai jam berapa kalau check outnya, tergantung waktu check outnya itu berapa persen. Kalau di luar jam itu harus bayar full 100%. Gitu. Tapi bukan berarti staff boleh masuk. Itu setauku seperti itu ya. Nah, bahkan sebelum itu pun aku pernah waktu itu jam 11 aku belum check out. Jadi jam 10 aku selesai mandi gitu kan, mau check out sekitar jam 11 ada persiapan. Kemudian aku dihubungi lewat WhatsApp oleh pihak hotel untuk mengingatkan bahwa Pak, mohon maaf kami dari pihak hotel mengingatkan bahwa Bapak di hotel ini tanggal sekian segera lakukan check out sebelum jam 12 untuk menghindari penambahan biaya. Kira-kira seperti itulah. Chatnya aku hapus sih. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi mereka mengkonfirmasi dulu atau mengingatkan dulu bahwa oh hari ini akan check out. Kecuali kalau misalnya ada seseorang yang ingin menempati hotel room itu. Nah, itu aku kurang tahu kebijakan hotelnya seperti apa. Misalnya katakanlah kita tanggal 8 udah harus check out karena tanggal 8 ini mau diisi sama orang lain. Nah, itu aku kurang tahu kebijakan hotelnya seperti apa. Nah, yang perlu kalian lakukan agar kalian tidak mengalami kejadian yang sama seperti itu, ya diusir secara paksa ya. Yang sebenarnya itu menurutku nggak etis sih. Ya nggak etis dan harusnya itu konfirmasi berkali-kali ke tamu. Kayak yang aku alami, selalu konfirmasi berkali-kali. Bahkan cuman untuk staf masuk ke kamar aja itu konfirmasinya berkali-kali. Dan mereka nggak akan masuk kalaupun aku nggak konfirmasi. Kalaupun nggak ada konfirmasi dari aku, mereka nggak akan masuk. Staffnya nggak akan berani untuk masuk karena ya hotel kan privasi ya, menawarkan kenyamanan buat tamu. Dan ya selama pengalamanku sih nggak pernah seperti itu. Nah balik lagi apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah teman-teman kalau bisa bookingnya itu lewat aplikasi, ya aplikasi apapun, baik aplikasi Oyo, aplikasi Agoda, aplikasi Traveloka, aplikasi tiket.com, booking.com, hotel.com, apapun lah ya. Kalau bisa lewat aplikasi. Kenapa? Tapi aplikasi yang terpercaya ya, bukan aplikasi bodong yang yang nggak terpercaya. Aplikasi yang terpercaya. Kenapa lewat aplikasi? Karena di situ datanya kelihatan. Jadi kita mulai menginap tanggal berapa, kita check outnya jam berapa, kamarnya tipe apa, itu kelihatan. Jadi kalau misalnya ada sesuatu, kita bisa komplain. Ada kesalahan input data, kita punya backup datanya di handphone kita. Nih, kita punya etiket nih. Kita punya booking tiket nih. Di aplikasinya sudah ada nih tanggal sekian sampai tanggal sekian. Nah, gitu. Dan itu untuk meminimalisir kesalahan. Karena kalau misalnya kita datang langsung, apalagi kalau misalnya datangnya banyak nih, yang inputkan data kan manusia juga ya, resepsionis yang menginputkan data kan manusia juga ya, bisa jadi dia salah ketik gitu kan, yang tadinya tanggal 9 dia ketiknya tanggal 8 ya, seperti kasus itu yang kemungkinan itu salah ketik atau salah input dari resepsionisnya. Nah, itu bisa terjadi ke kita kalau misalnya kita booking langsung. Nah, kalaupun kita booking langsung ke hotel, misalnya datang langsung ke hotel terus aku mau booking, itu pastikan tanggalnya benar. Tapi gini, pengalamanku kalau misalnya kita booking langsung ke hotel, biasanya baik booking langsung maupun booking lewat aplikasi ya, biasanya resepsionisnya sebelum menyerahkan kunci, bukan kartu kuncinya, itu resepsionisnya akan bilang, ini apa, untuk check-innya sudah selesai dari tanggal sekian sampai tanggal sekian, nanti check out-nya di tanggal sekian jam 12,
kemudian ini nomor kamarnya sekian, terus misalnya ada aturannya, nanti breakfastnya jam sekian, nanti untuk pembersihan kamar jam sekian. Biasanya akan dikasih tahu seperti itu saat resepsionisnya menyerahkan kunci. Setelah semua informasi selesai dan kita yakin, oh udah yakin nih, udah bener nih tanggal bookingnya, nomor tipe ruangannya, misalnya kita pesan queen, pesan family room, pesan king size, apapun, deluxe tentunya, kita konfirmasi, oh ternyata benar, baru kita ambil kuncinya dan kita menuju ke kamar. Jadi pastikan itu. Kalau misalnya resepsionisnya nggak bilang, ya tanyain. Misalnya, ini sudah benar kan kak ya, saya check-in tanggal sekian, check-out tanggal sekian, kamarnya tipe ini, terus tanya nanti breakfastnya kayak gimana. Karena ada beberapa kejadian juga yang breakfastnya salah informasi. Dan misalnya katakanlah breakfastnya biasanya jam 6 sampai jam 10 katakanlah. Nah kemudian kita datang jam 11, ya udah habis, udah nggak bisa gitu. Dan rata-rata jam 6 sampai jam 10 sih kebanyakan hotel. Dan itu, tapi kembali lagi ya, itu kebijakan hotelnya jam berapa tergantung dari hotelnya. Untuk check-in check-out juga normalnya check-in itu minimal atau paling cepat itu jam 2 siang ya, jam 2, jam 3, jam 4 terserah, pokoknya di atas jam 2. Check out itu paling lama jam 12, paling lambat ya, nggak boleh di luar dari jam 12, nggak boleh di atas dari jam 12, itu peraturan umum. Tapi ada beberapa hotel yang punya kebijakan tersendiri. Ada yang check innya itu dari jam 3, ada yang check innya itu dari jam 4 kayaknya nggak deh, di jam 3 lah ya, ada yang check innya jam 3. Kalau check out kemungkinan rata-rata jam 12, hampir semua hotel jam 12. Jadi pastikan peraturan hotelnya seperti apa, dan pastikan hotelnya seperti apa, dan kebijakannya seperti apa. Jadi kalian kalau misalnya pesen atau booking hotel, jangan asal langsung pesen, langsung booking gitu, jangan. Cek dulu, biasanya misalnya lewat aplikasi, cek dulu aturannya seperti apa. Ya, hotelnya ini check-in check-outnya jam sekian, terus ya aturannya seperti ini, amenitiesnya seperti ini, atau apa ya, fasilitasnya seperti ini, ada ini kayak gitu. Jangan cuma lihat foto atau gambarnya di internet gitu kan, atau ngelihat konten di YouTube, wah bagus ya ini hotelnya ya, tapi kalian nggak baca aturannya, ya itu salah kalian sendiri gitu. Semua hotel itu mengutamakan kenyamanan tamunya, karena hotel itu nggak hanya jualan kamar, nggak hanya menyewakan kamar, tapi juga menyewakan kenyamanan dari tamunya. Karena kalau tamunya nggak nyaman, ya dia nggak akan ini. Mulai dari ruangannya, mulai dari kebersihannya, mulai dari fasilitasnya, mulai dari keamanannya juga, mulai dari pelayanannya. Oke teman-teman, semoga informasi tadi bisa membantu. Jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.